Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadilah Nur Salsabila, NPM 240820101157 dari kelas Paralel 2D. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan program sistem KHS atau kartu hasil studi berbasis command line interface yang saya buat dengan fokus utama yaitu penerapan struktur data queue menggunakan linked list. Jadi program ini dibangun untuk mengelola proses penginputan dan publikasi nilai mahasiswa pada KHS dan terdapat dua jenis user. Yang pertama yaitu dosen sebagai penginput nilai dan mempublish nilai, kemudian ada mahasiswa sebagai user yang dapat melihat KHS miliknya sendiri. Inti dari program ini terletak pada penggunaan struktur data queue yang saya implementasikan tanpa menggunakan library bawaan Java. Pertama, saya akan memperlihatkan implementasi struktur data queue yang menjadi inti dalam program ini. Di sini saya membuat kelas node secara manual yang berisi atribut data dan juga next. Kelas ini berfungsi sebagai simpul dari linked list yang menjadi dasar dari antrian queue. Selanjutnya ada kelas KHSQ. Kelas KHSQ ini digunakan untuk mengatur antrian dengan memanfaatkan node tadi. Ada metode enqueue. Pada metode enqueue ini data yang diinput akan dimasukkan ke posisi belakang antrian. Kemudian pada metode queue ini akan mengambil data dari posisi depan antrian. Kemudian setelah data keluar dari antrian menggunakan dequeue, sistem melakukan proses validasi duplicate entry sebelum data dimasukkan ke database. Validasi ini dilakukan dengan query pengecekan apakah data dengan kombinasi NIM dan kode kelas sudah ada di tabel KHS. Ini adalah query untuk validasinya. Kemudian jika data belum ada, maka proses insert akan dilakukan. Tapi jika data sudah ada, maka insert akan dilewati. Berikutnya saya akan menjelaskan alur kerja program dengan mendemokannya secara langsung. Jadi user akan diminta memilih login sebagai dosen atau mahasiswa. Jika login sebagai dosen, tersedia beberapa menu yaitu input nilai, lihat antrian, publish nilai, dan logout. Di sini saya akan mencoba untuk login sebagai dosen. Nah, setelah kita memilih opsi login dosen, saya harus memasukkan NIP dosen yang sudah ada di database sebelumnya. Jika NIP yang kita masukkan tidak ada di database, maka akan terjadi error. NIP tidak ditemukan. Nah, di sini saya memasukkan NIP yang sudah ada di database. Maka login berhasil dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan input nilai mahasiswa. Saat input nilai, data akan dimasukkan ke antrian menggunakan enqueue. Jadi, ketika saya lihat antrian, data-data yang saya masukkan tadi akan masuk ke sini melalui enqueue. Kemudian jika saya melakukan publish nilai,
Nah, data tadi akan diproses, publish, dijalankan, kemudian sistem akan memanggil DQ satu persatu lalu memproses insert ke database setelah validasi. Jadi, setelah kita memilih opsi 3, sistem akan memanggil metode DQ untuk memasukkannya ke insert. Tapi sebelum itu, sistem akan memvalidasi apakah di database sudah ada data seperti ini ataukah belum. Jika belum, maka proses insert akan dilanjutkan. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk login sebagai mahasiswa. Untuk mahasiswa sendiri, case-nya sama seperti dosen. NIM yang akan kita masukkan harus sama dengan yang ada di database. Jika tidak ada, maka akan terjadi error. Nah, untuk KHS yang bisa kita lihat adalah KHS yang kita inputkan NIM-nya di sini. Jadi, saat login kita tidak bisa melihat KHS dari NIM orang lain. Nah, ini data KHS dari NPM berikut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan melalui program ini. Penerapan struktur data queue berbasis linked list dapat diaplikasikan dalam studi kasus pengelolaan KHS secara sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.